Bazar. Kayak bazar gitu. Nah, aku nggak ada teh. Ada teh. Apa? Mau lihat dulu. Iya. Itu sana. Terima kasih kakak. Minum dulu nih. Iya mau minum dulu. Aku minum dulu. Jit. Apa sih bazar? Kayak bazar. Tapi punya makanan. Halal nggak? Hah? Halal nggak? Halal gitu. Kalau udah kesana. Teh spill biaya IPeh ke Tarim. Biaya ke Tarim itu sebenarnya murah banget ya. Cuman yang agak mahal itu memang di tiketnya. Terus juga sekarang tuh nggak segampang itu buat sekolah di Tarim. Apalagi di pesantren yang tertentu kayak pesantrennya Habib Umar, IPeh pun baru mau masuk dan itu nggak gampang sama sekali. IPeh udah berapa tahun, itu juga tetap wah panjang banget gitu. Jadi buat kalian sebenarnya persiapin diri yang sebaik-baiknya dulu aja sebelum kalian mau ke sana. Dan jangan, maksudnya gini, aku tuh pengennya orang-orang yang ke Tarim tuh benar-benar yang udah siap secara mental dan juga secara psikisnya gitu. Itu kan kota bersih gitu, jangan sampai cuman pengen ikut-ikutan aja tapi ilmunya nggak dapet. Jadi sebenarnya kalian kalau emang niat karena Allah Ta'ala, di mana aja tuh bisa. Kalau kalian udah hafal 4 juz, 5 juz baru mau ke sana itu bagus. Jadi kalian di sana lebih gampang belajarnya juga gitu, dan belajar bahasa Arab dulu yang benar. Jadi ke sana tuh nggak bingung dan juga nggak bikin orang-orang asli sana sedih gitu. Karena kan di sana tuh perempuan benar-benar nggak boleh keluar, jaga adabnya, jaga akhlaknya gitu. Jangan sampai kita datang ke negara yang 1000 wali malah mengotorinya gitu. Mau tanya dong sama kalian semua, kalau seandainya aku buka usaha baju, kalian mau beli atau enggak? Atau aku buka usaha apa yang kalian kepingin? Coba kira-kira, karena aku tiba-tiba kepikiran karena anak banyak, terus kayak harus saving juga. Secara tabungan aku juga udah mulai menipis gitu kan. Karena banyak anak kan, kalau menurut aku tuh, aku orangnya hobi banget nabung. Dari gadis tuh aku kerja dari umur 16 tahun. Itu aku kerja aja kerjaannya. Jadi kalau orang nanya, kakak kok nggak kerja tapi masih bisa A, B, C, D, E, F gitu. Alhamdulillah, karena memang aku nabung dari umur 18 tahun sampai aku, ya sampai kemarin itu aku masih nabung. Lihat deh, aku tuh jarang banget yang namanya beli barang-barang kalau nggak yang aku suka banget. Terus kalau kayak kalian lihat aku punya perhiasan atau punya barang, itu emang benar-benar belinya satu per satu. Jadi kayak belinya tuh udah dari tahun kapan gitu, cuman pakainya mungkin baru-baru ini karena kayak kemarin-kemarin mau pakai cincin, takut kena bayi, takut kena anak gitu. Gamis dan kerudung, abaya, oke. Terus aku sukanya abaya kak, oke siap. Abaya tuh pasarannya berapa sih harganya? Fashion aja bun, oke siap. Empeh berapa lama lagi? Empeh tuh nggak tahu ya, dia pengen lama banget di sana. Kayak adiknya Habib udah 4 tahun tapi nggak mau pulang. Usaha makanan aku nggak bisa, karena aku nggak bisa masak, bener-bener nggak bisa masak. Jadi aku nggak mau usaha yang bener-bener aku sendiri nggak jago. Udah Dan udah kasih tahu ada satu kejadian. apa? Ceritanya. Ada 2 adik Tuh yang kamu ajakin janjian tuh, samperin dulu Salim. Salim. Itu Om Reno, aku ini kan promise kan, kamu udah janji tuh. Om Reno mana? Itu sebelah Aba. Kamu gak tau Aba kamu lagi? Oh my god, dia udah bisa janjian loh sama teman Abanya. Syatir, dia aja. Syatir di sini. Ya Allah. Dia udah bisa janjian dong, ya Allah. Beneran ternyata Rena emang janjian, tadi aku tanya Kak, udah tanya. Iya janjian sama Kalisa. Astagfirullahaladzim. bener tahu dia udah kan. Ada ketemu adik kakak. Naik begitu juga sama Kalisa. Udah sini. Ibu lagi live sini. ada di kakak. Panda juga sama. Mm-mm. Aku naik panda sama Kalisa. Kalisa Terus? kan gak lurus kan. Ah, Naiknya
aku dibonceng Kalisa. Iya dulu masih sih. Terus pas ada kakak ini dia wave dulu kan kak adiknya yang cewek. Heeh. Hi, what's your name? Apa gitu dijawabnya. Oke, kita let's play kata Kalisa. Ya kan, dia make it friends kan. Iya, Kalisa tuh emang ramah banget, semua orang ditegur. Terus Kalisa wave udah kan udah Kalisa dari dadah ke nggak lama. Itu udah kakaknya nih. Terus ayo dadah juga dia. Terus dia baru didadahin sama yang cowok ini. Ini pas dulu kan ini ada Kalisa mau bayar panggung. Ibu diri. apa? Kalisa didadahin cowok. Ya Allah, orang kamu duluan yang dadahin. Centil banget, Kalisa tuh lagi centil banget. Coba nih, yang harganya murah, oke, siap, insya Allah ya. Aku tuh pengen start from 200 bon abaya bagus, oke. 300-500 kalau abaya, oke. Terima kasih loh, kalian masukannya banyak banget. Lebaran tanggal berapa? Aku lusa. Karena katanya hilalnya kan sekarang belum sampai 2. Jadi Habib tuh penganut yang kalau hilalnya udah 2 baru gitulah. Pokoknya aku mau ikut laki aja ya. Ipe kapan pulang ke Tarim bulan-bulan ini? Rajib Singh apa sih? Habib ente mana? Ke rumah dong. Pak Rajif, aku bisa promoin Pak Rajif loh untuk. Nah jadi deh aku. Pak Rajif mah udah males lah. Satunya lucu banget Dia udah segitunya banget. Tuh dia godain Om Reno kan, bener orang lagi meeting. Kalisa, Om Reno lagi kerja, Kalisa. Ya Allah Tuhan. Enggak, Kalisa. Di sini Om Reno lagi meeting. Kalau lagi meeting nggak boleh diganggu, oke? After Om Reno friends go home, and then you can invite him to move in here, okay? So now you sini, ini ibu lagi live loh. Kalisa nggak kelihatan, kakak Tio aja dia live sama ibu. Boleh nak? Di sini ada es krim, mau vanilla. Kamu mau beli yang di mana? Nggak enak kata. Kalisa mau beli es krim. Jadi kan ibu lagi cerita. Apa? Ibu lagi cerita, ibu kan mau jualan. Ibu bingung mau jualan apa. Soalnya itu setelah ibu pikir-pikir, kan ibu kan lagi banyak pengeluaran nih gitu. Kalau pengeluaran mulu nggak ada pemasukan, nanti ibu nggak bisa ajakin Kalisa jalan-jalan, nggak bisa ajakin Kalisa umroh, nggak bisa jengukin empe ke Yaman gitu. Ibu lagi tanya sama follower ibu, kalau ibu jualan tuh mau beli nggak gitu. Waalaikumsalam, hai Malaysia. Sapa dong katanya tuh, hai gitu. Sapa. Jangan kayak gitu, kamu juga nggak bisa baca, laganya ke atas-atasin. Ini bang. Ya nggak usah di touch boleh nggak? Kak mau misalnya potong kuku apa nih? Ya Allah. Tiba-tiba kita mau rezeki mau kurban itu gimana? Kalau seandainya sekarang kayak aku udah niat mau kurban, aku nggak potong kuku. Tapi kalau seandainya kalian baru ada rezekinya sekarang, kemarin potong ya nggak apa-apa, Bismillah. Islam itu mudah tapi jangan dianggap mudah. Gitu. Tanya jawab dong, ngobrol udah lama banget. Nih buat kalian yang minta vlog, aku kasih vlog, kalian nggak nonton. Nonton dong guys, bilang gitu. Tolong guys. Jangan nggak nonton. Nonton. Iya. Iya. Coba Kalisa kan udah hafal sekarang Anaba kan. Nah, Kalisa udah hafal Anaba 1 sampai 40. Terus kan kok gini lagi tangannya? Kok gini lagi sih kamu? Oh, tuh kan bener Kak. Kemarin dia berenang di belakang. Kemarin dia berenang di belakang, lihat. Iya, kayak ada apa gitu. Ada apa ya? Apa rumputnya ya? Rumputnya kayaknya deh. Apalagi soalnya. Tuh. Yang berenang sama kamu itu. Langsung Iya, Kak. rumput deh. Iya, kayak di rumput ya. Iya. Kasih apa rumputnya? Ditebalikin dulu, ditebalikin tuh siram gitu ya. Soalnya rumputnya nih Mbak, nih berenang kemarin nih, langsung. Ya, iya. Masih langsung. Vlog buat jualan-jualan kakar. Titip cubit TV Kalisa, tuh minta dicubitin.
aku tuh paling nggak bisa kalau kayak vlog sama teman-teman artis, kayak nggak enak aja gitu datang ke rumah orang terus nge-vlog atau ketemuan sama orang terus nge-vlog tuh nggak enak. Iya, oke. Apa ya? Panggilin masnya dong. Tadi aku ngomong iya, jadi aku tuh bukan yang nggak mau, aku tuh sering ketemu teman-teman yang lain gitu. Cuman aku tuh pengennya memang vlog aku kan bukan pengen naik, bukan ya alhamdulillah kalau banyak yang subscribe, tapi aku lebih kepingin nggak mau musiman terus bikin vlog apa aja yang nggak bermanfaat. Niatnya waktu itu izinnya sama Habib, soalnya bikin vlog itu minimal ada sedikit ilmu yang bermanfaat buat teman-teman yang nonton, terhibur tapi ada ilmunya kayak gitu. Jadi memang aku juga percaya rezeki itu dari Allah gitu loh. Jadi aku nggak mau terlalu ngoyo banget nyari rezeki. Semakin banyak semakin besar pertanggungjawabannya juga gitu. Jadi memang vlog aku itu nggak ngejar subscriber harus sekian juta enggak. Tapi aku lebih mikir kayak ya udah yang penting orang seneng nontonnya, orang bermanfaat kayak gitu, ada ilmunya sedikit-sedikit kayak gitu aja sih. Makanya kalau memang aku nggak bergaul, ketemu siapa teman-teman siapa yang lagi viral gitu, aku nggak pernah story, aku nggak pernah apa, karena aku nggak mau kayak friend of benefit, bergaul demi apa popularitas gitu, nggak mau, atau berteman demi uang, ketemuan demi uang gitu, nggak mau lah pokoknya gitu. Jadi kenapa vlog aku tuh jarang banget invite, kayak aku tuh dulu 2 tahun yang lalu invite si Putri, siapa namanya, Putri Aryani. Itu pun emang dia belum viral di mana-mana karena dia lewat di beranda aku DM, invite, undang gitu. Ya memang ya udah aja nothing tulus, karena emang menurut aku kisahnya menginspirasi banget. Waktu itu dia nggak bisa melihat tapi dia bisa WA-an loh, itu anak masya Allah banget gitu. Jadi ngebuat aku bahwa di setiap balik kekurangan tuh kita nggak boleh giving up, kita harus tetap semangat biar kita bisa menjadi sesuatu kayak gitu. Jadi kalau kalian berharap kayak aku viral gitu, atau kayak orang kan bilang engagement lu berkurang, ayo dong lu bikin lagi apa, aku lebih pengennya bikin konten yang aku sama keluarga aku doang. Boleh sini Kalisa, gak boleh sini, gak boleh, lagi meeting gak boleh diganggu, lagi meeting. Kita udah yuk pindah aja di dia gangguin orang meeting. Mbak sini mbak, masnya panggil dong gitu mas. Udah aku panggil. Oh. Kayak gitu. Jadi memang Kak Koper pakai softline. Oh iya mbak, untung orang ngomong softline nih. Ke tempat itu ya beli softline saya. Ibu ngasih mau ke bumi. Emang kamu udah di langit sekarang? Mau ke bumi Flygon. Kamu tadi udah ke playground belum, ibu tanya? Oh kakaknya. Ternyata karamelnya nggak ada, adanya tuh juga es krim, pistachio, Bu, vanilla, biskuit, Ibu. yogurt ada. Saya minta bilnya yang meja itu sama ini ya. Oh iya. Dua-duanya. Kalian dikasih. Kasih mau vanilla. Ya, minta sama tantenya baik-baik. Tante, kasih mau vanilla. Halal kan mbak? Habis. Halal halalnya semuanya nggak pakai ini kok, nggak pakai apa namanya itu yang Nggak pakai yang haram itu. Jadi kemanapun aku sekarang selalu nanya yang halal, karena belum tentu restoran di Indonesia semuanya halal. Jadi kita yang harus lebih aware. Karena apa? Orang bilang kalau kita nggak tahu kan makanan halal nggak apa-apa. Kalau kita nggak tahu emang nggak dosa, tapi tetap yang masuk ke diri kita tuh haram. Jadi gimana caranya ngilanginnya? Kita harus puasa, harus membersihkan diri dari itu semua, harus tobat. Jadi males banget. Jadi mendingan kita kontrol. Nah bener juga tuh yang lagi ada yang viral, kita takut makan yang haram tapi kita nggak takut makan uang haram. Makanya kalau aku dalam keluarga tuh selalu sharing pemasukan dari mana aja, dan aku nanya juga kalau aku dapatnya dari gini halal nggak. Bahkan kayak seandainya sekarang udah deket-deket
ada yang lain gitu, ada yang invite aku untuk ini itu. Aku tuh nanya kalau kayak gitu aku halal nggak, selalu aku tanya gitu, karena buat aku targetnya kalau sekarang lagi viral, orang targetnya pengen kaya, orang targetnya pengen mewah, aku enggak, aku targetnya pengen berkah gitu. Jadi aku nggak akan iri sama orang yang punya rezeki banyak, punya terkenal viral, aku nggak akan pernah iri gitu, karena buat aku tuh sementara gitu. Aku udah pernah di titik itu dan gak happy juga. Aku juga pernah di titik yang dulu setiap hari di TV yang idolain banyak gitu. Alhamdulillah kemarin sempat diuji gara-gara salah satu fitnahan orang, akhirnya aku dibully. Tapi aku alhamdulillah bersyukur sama Allah, karena bulian itu ngebuat aku sadar bahwa popularitas itu nggak ada artinya, bahwa kita tuh manusia yang lemah banget, bahwa kita tuh manusia yang rendah banget, bahwa kita tuh manusia yang memang bener-bener butuh Allah banget gitu. Dan kita tuh bukan apa-apa. Allah mau apain kita tuh segampang itu. Allah mau naikin orang viral bisa, Allah mau jatuhin orang juga bisa. Dan juga terkenal nggak bikin kita kaya, terkenal nggak bikin kita happy, belum tentu. Terkenal belum tentu bikin kita berkah. Tapi kalau kita taat pasti bikin kita berkah. Gitu aja sih aku. Kak Karput, gimana menurut Kak Karput? Suami yang kasih jatah uang lebih besar ke ibunya dibandingin ke istrinya? Nggak apa-apa, karena kan ibunya juga ngeluarin duit lebih banyak daripada kita untuk suami kita. Jadi nggak usah khawatir, ikhlasin. Sambil bilang sama suaminya, sayang kalau ngasih ibu kamu diniat. Nanti kalau ada tambahan juga di keep aja ke saya aja ya. Tadi rawonnya saya take out. Nggak apa-apa, jangan dong. Aku minta itunya belum datang loh, yang aku pesen itu, yang kayak pizza itu loh Bu. Chicken pizza aja belum datang. Belum. Dikeluarin aja tapi nggak apa-apa kalau udah masuk bill. Tambahan gitu. Nggak, yang ini belum keluar kan? Ada nggak? Belum tahu sih, nggak lihat bedanya ibu, nggak ada ya? Nggak ada. Ini ada di sini. Ada. Belum keluar. Tanya di kitchen. Keluarin aja. Mau disetel dulu apa mau saya keluarin dulu? Bayar aja dulu. Nggak apa-apa. Aku nungguin soalnya. Siapa ngambek? Siapa ngambek? Kalisa. Salah. Pinnya nih. Coba Bu. Coba tadi ngomong ke mana? Aku lupa. Bentar ya, aku bayar dulu. Kasih ya Mbak. Nanti itunya tinggal aja sini. Matanya pakai softland, aku nggak bule, aku tuh orang Indonesia asli. Softland minus 3,5. Untuk kalian ngingetin, jadi aku bisa beli, soal softland aku habis. Bentar lagi ya, Bunda ke atas biar bisa kemana-mana. Ayo ngobrol sampai mana tadi? Tapi suami lebih royal ke keluarga istrinya dan selalu ungkit-ungkit dia yang kasih ke istrinya. Gini ya, para wanita, kita tuh harus introspeksi diri ya. Ini pelajaran buat aku juga, ini maksudnya sebenarnya buat aku juga. Kita introspeksi diri, kenapa sih kok bisa suami kita lebih seneng ngasih ke ibunya dibandingin ke kita? Apakah ibunya jauh lebih lembut? Apakah ibunya lebih menyenangkan hati dia? Ataukah ibunya tuh berkesan banget dalam hidupnya dia, sehingga ketika dia sukses, orang yang pertama kali dia cari tuh ibunya. Nah, harusnya itu yang kalian cari gitu. Jangan melulu sebab akibat gitu ya, kalau aku pribadi. Jadi kalau seandainya ada suami yang lebih royal sama ibunya dibanding istrinya kalau aku pribadi, kalau Habib lebih royal sama ibunya, aku bangga bahagia, karena itu emang pintu rezekinya dia. Kedua, aku juga akan bertanya, seandainya pun aku ada rasa iri, seandainya, alhamdulillah kan, makanya aku selalu bilang perempuan tuh memang harus nabung, harus pandai mengelola keuangan. Sebelum menikah tuh yang dipersiapkan bukan cuman
prewedding, foto, pesta. Aku nggak mau milih pesta karena aku nggak mau ngeluarin duit aku buat pesta. Aku lebih milih nabung. Makanya aku bilang aku nabung dari umur 18 tahun sampai 28 tahun aku nikah. Aku punya uang pegangan sendiri gitu. Jadi nggak berdiri di kaki suami, sehingga ketika suami kita nggak punya uang, pakai uang kita juga nggak masalah karena rezeki itu nggak akan ketuker. Nah jadi kalau seandainya suami kita lebih royal ke suami, kita tanya kenapa dia bisa royal sama ibunya, sama kita enggak, kenapa sama kita hitung-hitungan. Kadang-kadang suami itu nggak mau royal ke istrinya karena sakit hati sama mulut istrinya. Makanya hati-hatilah kita ngomong ke suami kayak gitu. Kalau istri ngasih ke ibu sendiri pakai uang sendiri tapi nggak bilang ke suami, boleh nggak? Boleh. Kalau uang sendiri boleh. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita sama suami istri itu terbuka. Kalau aku ya, dulu gimana caranya biar kita tuh jadi menantu idaman. Kalau aku mau ngasih ibu aku kasih dari tangannya Habib almarhumah tuh. Jadi kalaupun mau ngasih tuh bener-bener mam izin ya, ini ada rezeki sedikit dari Habib. Saya Habib bilang gitu. Jadi Habib mau kasih mama, doain Maya biar rezekinya lebih luas. Sama kalau aku mau ngasih Umi juga sama, Umi ini ada uang sedikit nih buat Umi, hadiah sedikit buat Umi, mudah-mudahan Umi irido, Umi ikhlas terimanya kayak gitu. Jadi tuh mertua tuh sayang terus sama mantunya gitu. Jangan kita malah ngegerutuin, aduh neraka banget rasanya kalau seandainya kita musuhan sama mertua atau ipar. Bayangin itu keluarga yang nggak bisa kita putusin tali silaturahminya sama suami kita gitu. Kalau royal sama ibunya tapi sama ibunya dikasih ke abangnya malas gimana? Kalau udah ngasih orang duit, udah ikhlasin. Mau dia buang gitu duit, kita nggak usah pengen tahu gitu. Dulu juga aku pernah di titik istilahnya cemburu gitu ya. Misalnya kita ngasih ke A gitu, di depan mata kepala kita si A ini langsung ngasih duit kita tuh ke si B gitu. Kita ngerasa kayak ya Allah gue yang capek-capek, yang B enak. Enggak begitu polanya. Kita ngasih itu udah dapat pahala, udah berkah nih kalau kita ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas, ngegerutu, pahalanya hilang. Dan yang kedua, kalau seandainya kita biarin ya Allah, mungkin rezeki orang itu melalui saya, melalui ibu mertua saya atau ibu saya gitu. Ikhlasin aja. Berarti kalau kita masih nggak ikhlas, berarti kita belum ikhlas ngasihnya. Kalau kita udah masa bodoh, mau dia beliin yang nggak bermanfaat, mau dia beliin apa, ya udah. Makanya kalau aku bilang dulu, soalnya aku nggak suka, nanti kalau aku kasih mau dibagiin ke siapa silakan, tapi jangan depan aku ya, biar aku nggak tahu. Soalnya aku masih suka ilmunya nih, masih minim banget nih, ntar takutnya aku nggak masuk nanti takutnya aku cemburu atau aku nggak mau ngasih lagi kayak gitu. Kalau aku lebih ke kayak gitu sih. Kalau suami pelitnya nggak masuk logika gimana kak? Sebenarnya gini, kalau orang yang tahu ilmunya tuh nggak mungkin. Makasih, minta saus sambal ibu boleh ya? Makasih. Ini enak banget. Isinya ada lemari sepatu, kulkas, TV, sama kamar mandi di dalam. Enak dong kosannya. Isinya tuh nih, kita buka, tara, cheese, ayam, tapi enak banget ya. Enak banget. Aku mau nggak? Terus kamu tadi kayaknya berdiri dari tempat duduk ya, seakan-akan dia mau ya. Terus bangga banget lagi kamu mau. Terus dia nggak mau taunya. Dasar laki-laki punya HP. Itu isinya enak ya Allah, masa bunda nggak percaya sama bunda? Ya udah. Yang tadi apa namanya? Gitu. Kalau seandainya suaminya pelit yang nggak masuk akal, berarti suaminya nggak ada ilmunya. Karena kalau suami yang tahu ilmunya bahwa sedekah ke istri itu adalah pahala yang paling besar, dan Rasulullah mengajarkan kita memuliakan istri, pasti suaminya bakalan royal banget. Ngedek deh dia tuh. Yang mana? Ya nggak mungkin, pas kasih tau dia capek konsepnya kan beda warnanya gitu. Jadi kalau seandainya, makanya pentingnya suami tahu ilmunya gitu ya. Kayak kalau kita sama-sama belajar, aku juga nggak punya banyak ilmu gitu, tapi aku mau belajar, sehingga insya Allah jarang banget yang namanya kita selisih paham. Dan aku sama Habib selalu bilang, Habib kalau kita ada yang nggak sepemahaman, tolong kita selesaikan secara syariat Islam gitu. Jadi seandainya nih dulu banget awal nikah, aku tuh ngerasa nggak mau dilarang. Kalau aku mau pergi tuh harus boleh, kenapa nggak boleh?
ya Habib kasih sesuai dengan ilmunya. Either aku nanya ke guru yang lain tuh ilmunya sama gitu. Jadi aku pas tahu, oh iya juga ya, kalau suami aku nggak ridho aku pergi, dan aku pergi dalam keadaan suami nggak ridho, kalau aku kenapa-kenapa ya nggak bagus gitu. Kak, kalau suami memuji wanita lain di depan istrinya boleh nggak? Ya itu kalau suaminya punya ilmu. Masakan gak enak aja kita bilang enak kalau dari bini gitu. Apalagi kalau kita sengaja muji perempuan lain di depan kita, berarti suaminya nggak berilmu. Berarti dia mau jadi bininya jadi macan. Tuh bilang, kok pengen kali kalau pengen kok jadi macan ya. Gitu. Coba juga balas kalau kamu muji laki-laki lain, kita lihat perasaannya dia kayak gimana gitu. Ntar kalau dia nanya, kalau muji laki-laki lain tuh kan yang, tapi sambil ketawa aja tuh kan yang gak enak kalau pasangan kita muji orang lain, itu juga yang aku rasain kayak gitu. Kalau aku tuh ke siapapun ya sekarang tuh, ke orang kalau emang ada nggak suka aku omongnya, kamu bisa balik lagi. Apa lagi? Aku rame sini, duduk lagi ngurusin golok tuh, Habib yang beli golok tahu. Nah, duduk situ nak, biar tantenya duduk. Ini anak aku yang pertama. Sini nggak apa-apa, mau di sini aja. Pepe sini. Iya. Jangan. Ayo anak aku di sini. Jangan. Amal di mana ya? Dia mau jajan. Di mana sih? Amalina jajan. Mau jajan. Ntar dikasih tahu lah di sini. Nanti dia atas itu susternya. Pavilion. Iya. Anak-anak kemana? Biasa. Tahu kan? Di mana? Di atas. Di bawah. Di bawah ada. Nggak ada. Lagi jajan. Iya. Sekarang nggak ya jajan. Mana bayinya? Tadi juga Alina juga gitu. Nggak dibawa. Bayinya nggak dibawa, Karissa. Aku nggak ada temen, jadi aku live tadi. Oh tidak dong, sudah cukup. Di atas. Kamu nggak salim dulu sama tante-tantenya? Papi. Aku live lagi. Kapan? Kapan? Mama nanti dikomentarin tantenya roknya pendek banget. Oh belum.